Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Iwan di channel ya guys. Channel yang membahas review, tutorial, tips, dan trik elektronik guys. Nah guys, kali ini saya akan membagikan tips lagi guys. Nah kali ini saya akan membagikan 9 tips agar kulkas hemat energi listrik dan mudah diaplikasikannya guys ya. Salah satu peralatan rumah tangga yang mengkonsumsi energi listrik dalam jumlah besar adalah kulkas guys atau lemari es. Hal itu karena kulkas hampir sepanjang hari dalam kondisi menyala ya guys ya. Jadi beban pemakaian listriknya dapat menjadi penyumbang besar pengeluaran biaya listrik rumah tangga kita guys. Semua tentunya ingin agar biaya-biaya pengeluaran rumah tangga kita dapat ditekan seminimal mungkin ya guys ya, termasuk dalam urusan biaya listrik guys. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan berbagai kebiasaan yang dapat menghemat pemakaian listrik peralatan rumah tangga kita guys, termasuk lemari es. Nah guys, berikut 9 tips agar kulkas lebih hemat listrik atau hemat energi ya guys ya. 1. Sesuaikan kapasitas. Perhatikan daya tampung kulkas sebelum mengisinya guys. Jadi bisa kita optimalkan penggunaan kulkas agar lebih berdaya guna. Namun hindari mengisi terlalu penuh sesak agar sirkulasi udara tidak terganggu ya guys ya. Jadi pengisian kulkas yang terlalu penuh dan tidak menyisakan ruang sirkulasi udara akan menyebabkan kulkas bekerja lebih berat yang berimbas pada naiknya tingkat penggunaan listrik guys, yang membuat tagihan bulanan listrik kita melonjak tinggi. Nomor 2. Beri jarak dengan dinding. Hindari menempatkan kulkas terlalu dekat dengan dinding guys. Hal ini dikarenakan untuk mencegah suhu kulkas menjadi cepat naik karena hawa panas yang terjebak ya guys ya. Jadi keadaan ini menyebabkan kulkas membutuhkan lebih banyak energi untuk mendinginkan suhu di dalam kulkas karena proses pendinginannya yang jadi berulang-ulang guys. Nomor 3. Jauhkan dari sumber panas. Letakkan kulkas di area aman yang jauh dari sumber panas seperti kompor, oven, dan lain-lain guys. Jangan menempatkan kulkas juga di dekat jendela yang bisa membuatnya terpapar panas sinar matahari langsung guys. Semua sumber panas yang dekat dengan kulkas tentu akan mempengaruhi kinerja kulkas menjadi lebih berat tentunya guys ya. Nomor 4. Rapikan isi kulkas. Meletakkan isi kulkas secara sembarangan dan berantakan akan membuat kita sulit menemukan bahan makanan yang kita perlukan guys. Lamanya waktu untuk mencari akan membuat pintu kulkas terbuka dalam waktu yang lebih lama guys tentunya dari seharusnya. Belum lagi jika ada anggota keluarga kita yang lain juga melakukan hal yang sama. Berarti jika dikalkulasikan waktu kulkas dalam keadaan terbuka tentunya cukup lama guys. Nomor 5. Periksa kondisi pintu kulkas. Kita sering memeriksa kondisi pintu kulkas karena untuk memastikan bahwa pintu dapat tertutup dengan benar. Tentunya pintu kulkas yang kurang rapat akan membuat suhu di dalam kulkas tidak dapat dingin dengan baik guys. Jika pintu terlalu mudah dibuka, mungkin kita perlu mengecek kembali bagian-bagian pintu kulkas. Mungkin saja sudah waktunya kita membetulkan posisi karet dan sebagainya guys. Selain kondisi pintu, kebiasaan untuk menutup kulkas juga menjadi salah satu faktor yang paling penting nih guys. Jangan malas menutupnya dengan benar dan memastikannya sudah tertutup rapat ya guys ya.
Nomor 6, simpan makanan dalam keadaan tertutup. Makanan yang akan disimpan dalam kulkas sebaiknya ditempatkan dalam wadah yang tertutup. Karena apa? Makanan dan minuman yang dibiarkan dalam kondisi terbuka akan menyebabkan naiknya temperatur dalam kulkas, guys. Sehingga kerja kulkas pun bertambah untuk mendinginkannya kembali. Selain itu juga makanan dan minuman yang tertutup dalam wadah akan terhindar dari resiko terkontaminasi, guys. Nomor 7, jangan memasukkan makanan panas di kulkas. Jika kita akan menyimpan makanan dalam kulkas, jangan langsung menempatkannya, guys, dalam kulkas saat masih panas. Tunggulah dulu sampai makanan dingin, lalu kita bisa memasukkannya ke dalam kulkas. Dengan begitu suhu kulkas tidak meningkat karena hawa panas dari makanan yang kita masukkan, guys. Karena apa? Bisa mengakibatkan lebih banyak daya listrik agar kembali dingin. Nomor 8, rutin dibersihkan. Kulkas perlu dibersihkan dengan rutin, bukan hanya karena alasan higienitas, namun juga karena debu dan kotoran pada saluran pembuangan atau udara pada kulkas akan membuat kerja kulkas terhambat dan memerlukan energi listrik yang lebih besar. Jadi pelajari langkah-langkah pembersihan bagian-bagian kulkas yang dapat kita temukan pada buku petunjuk produknya, guys. Jadi jangan malas untuk membacanya, guys. Jadi kita perlu memastikan juga bahwa kita sudah memperhatikan keamanan dan kepraktisan cara pembersihan kulkas di dalam produk kulkas tersebut, guys. Jadi pembersihan kulkas secara rutin akan membantu penghematan penggunaan listrik dan bisa menekan biaya bulanan listrik kita, guys. Selain itu juga kulkas yang bersih tentunya lebih aman untuk persediaan makanan yang kita simpan di kulkas, guys. Nomor 9, hindari meletakkan banyak benda di atas kulkas. Jika kita sering meletakkan banyak benda di atas kulkas, itu akan menyebabkan hawa panas sulit keluar. Akibatnya kulkas harus bekerja ekstra untuk menjaga suhu dingin di dalam kulkas, guys. Apalagi jika benda-benda yang kita tempatkan di atas kulkas tersebut termasuk benda berat, guys, akan berisiko menyebabkan kerusakan pada kulkas karena harus menahan beban yang tidak sesuai dengan fungsinya, guys. Dengan membiasakan diri melakukan hal-hal sederhana di atas dapat berpengaruh besar pada penggunaan sumber daya listrik, guys. Jadi upaya penghematan penggunaan energi listrik juga tidak hanya untuk memangkas pengeluaran biaya rumah tangga, guys, melainkan juga sebagai peran kita dalam hemat energi di dunia. Walaupun mungkin terkesan kecil, guys, namun jika dilakukan oleh semua warga dunia, bayangkan beberapa besar energi yang dihemat, guys. Nah, guys, itu dia tips singkat dari saya tentang bagaimana menghemat kulkas dan mudah diaplikasikannya, guys. Bila mana ada pertanyaan atau bila mana ada penambahan atau koreksi, silakan tulis di kolom komentar, guys. Atau bila mana Anda suka dengan channel ini, merasa bermanfaat informasi elektronika, silakan bantu subscribe, share, like, dan nyalakan loncengnya, guys, untuk mendapatkan notifikasi video dari saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.